dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada malam hari ini sengaja kita cari waktu, begitu kira-kira Pak Bu, karena sebetulnya kita ini perlu bincang-bincang sedikit terkait dengan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2021 Masehi ini. Rupanya perkembangan lingkungan yang ada sekarang, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah sangat memaklumi, kita masih di tengah badai pandemi COVID-19. Wallahualam, bahkan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kira-kira wabah ini akan berakhir. Namun demikian, Allah Maha Adil, ya. Semakin hari, semakin banyak pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana COVID itu, sehingga banyak sekali bermunculan kiat-kiat kita untuk bisa survive. Salah satu pengalaman yang luar biasa, ya ini ada di rekan kita Pak Jepri, Pak Haji Jepri. Subhanallah, Pak Jepri, dari awal saya sejak bergabung dalam Satgas Kampung Siaga Covid, Pak, pernah menyampaikan bahwa mohon rekan-rekan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menganggap sakit COVID itu sebagai aib. Sebetulnya kalau bincang-bincang tentang kegiatan itu, saya tidak pernah meragukan sama sekali, ya. Bukan apa-apa. Soalnya kita yang berkumpul ini, soalnya orangnya ya begini-begini aja, orangnya kita-kita saja. Namun demikian, mungkin tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan malam hari ini kembali kita mengingatkan kepada seluruhnya bahwa oh ya, bidang-bidang yang proaktif melaksanakan tugas di BKM Asopa punya juga program kegiatan yang mungkin menjadi fokus kegiatannya di tahun 2021 ini. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya mohon izin nanti mungkin kalau misalnya kita akan langsung masuk ke materi gitu ya, bolehkah saya mungkin mencoba menyampaikan kalau sekitar jam 21.00 acara ini sudah selesai? Bisa Pak ya? Insya Allah. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah 21.00 kita sudah selesai. Ada titipan pesan sponsor Pak. Katanya sebelum kegiatan Bapak-Bapak dimulai, ada keinginan kuat dari ibu-ibu karena mewakili keluarga, dan juga katanya di sini mau dibawa pulang aja ya Bu ya, snacknya bukan dimakan ya. Nah, jadi yang nggak makan snack boleh ngobrol duluan. Gimana Bu, setuju Bu? Mau nyampaikan duluan? Iya. Kita juga memaklumi beberapa ibu-ibu sudah menyampaikan juga tadi permohonan izinnya tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena satu dan lain hal. Saya kira sangat kita maklumi. Mohon ini tidak dianggap sebagai sebuah ini ya, apa sebenarnya sebuah kesengajaan, tidak, karena semua ini geraknya Allah semuanya. Mohon menjadi pembelajaran buat kita dan tentunya ada hikmahnya. Untuk itu, supaya kita mempersingkat waktu, silakan ibu-ibu untuk menyampaikan di awal apa yang menjadi konsentrasi ibu-ibu dalam kegiatan di tahun 2021. Kepada Bu Yayu dan Bu Dias, silakan. Program atau kegiatan muslimah, mohon izin kepada Ketua Seksi Dakwah kami mendahului Pak untuk menyampaikan kegiatan yang dilakukan di bidang dakwah khususnya di muslimah. Yaitu yang pertama masih kegiatan rutin, yaitu pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi jam 10 sampai dengan selesai. Kemudian berikutnya pengajian juga mengajar ibu-ibu yang mengkhususkan ke pelajaran tahsin
itu setiap hari Kamis pagi jam 10 sampai dengan selesai. Kemudian berikutnya pengajian remaja putri yang dilaksanakan setiap Sabtu pada asar sampai dengan selesai. Dan yang terakhir kita bidang muslimah bagian dakwah sudah melaksanakan kegiatan tausiah bulanan yang dilaksanakan setiap hari Rabu Minggu setiap bulannya, dan biasanya kita melaksanakan setiap di hari Rabu minggu kedua atau minggu ketiga. Tetapi kegiatan pengajian ibu-ibu dan remaja putri maupun tausiah selama bulan yang lalu, selama bulan Januari kita break dulu, mengingat pada waktu itu kondisi di Puri agak-agak tinggi ininya Pak, situasinya kurang kondusif. Atas permintaan dari ibu-ibu dan remaja putri untuk break dulu, tapi alhamdulillah untuk remaja putri hari Sabtu kemarin sudah aktif lagi, sudah mulai lagi, dan pengajian ibu-ibu juga insya Allah di minggu yang akan datang ini kita mulai dengan hari Senin besok dan Kamis insya Allah akan aktif lagi untuk pengajian. Yang ingin disampaikan kepada Bendahara Pak Wahyu, mungkin karena waktu sudah tinggal mungkin kurang 2 bulan ya Pak ya. Nah, saya hanya mengingatkan saja untuk kegiatan rangkaian Ramadan, karena kan kita selalu mengawali kan Pak ya, untuk persiapan foodie bag untuk satu anak yatim. Sudah siap. Sudah siap ya Pak. Sudah siap kan? Oh ya, baik Pak. Kami mungkin nanti akan berdiskusi dengan Bu Dias kira-kira kapan akan biar lebih awal penyiapannya dan waktunya kita pilih yang tepat untuk penyiapan. Baik. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan dari bagian bidang dakwah bagian muslimah. Mohon masukan atau sarannya Pak untuk kegiatan yang selanjutnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk kegiatan Isra Miraj karena ini hari besar Islam, tentunya nanti mungkin dari tim peribadatan bisa menunjuk kepanitiaannya siapa. Kalau kita melaksanakannya dengan kekuatan seperti ini saja Pak, gitu, insya Allah tidak ada permasalahan yang berarti Pak. Bahkan dalam pelaksanaannya, kalau memang konsentrasi berkumpulnya kita ini kita khawatirkan terjadi apa-apa, menurut para ahli Pak, katanya diharapkan tidak lebih 45 menit saja. Jadi Pak Ustadznya itu suruh bicara 30 menit saja Pak. 10 menit tanya jawab selesai kan begitu. Nah sehingga kegiatan yang lain, makan-makan dan lain-lain bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita siapkan boxnya dan sebagainya. Mobil khusus di tahun ini kita sudah akan menyerahkannya kepada RT 2. Kelihatannya Pak Heru lihatnya pandangnya ke depan aja gitu. Bukan RT 2 apa? Bukan Pak RT 2 ya. Ya minimal mendengarkan terus diteruskan ke Budina ya Pak. Ya intinya Pak, tahun ini mohon dapatnya RT 2 mempersiapkan diri untuk bekerja bersama-sama kita semuanya mensukseskan kegiatan Idul Adha di tahun ini Pak, insya Allah. Adapun kegiatan kita sebetulnya dalam kegiatan rutin hari-hari, saya sudah pernah menyampaikan juga ya, bahwa sebetulnya operasional kegiatan ibadah rutin harian kita berkisar di bidang peribadatan sholat dan penyelenggaraan sholat wajib di masjid kita. Dan kegiatan operasional ibadah lainnya itu semua melihat dari kalender tahun baru Islam, Hari Besar Islam atau peringatan Hari Besar Islam yang ada, kita lihat saksikan ini. Itu sifatnya kegiatan yang internal di lingkungan kita di masjid. Adapun kegiatan yang eksternal yang kita berhubungan dengan mungkin ada lembaga di luar atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan masjid kita dengan orang luar, ini juga ada. Salah satunya yang kemarin sudah dilakukan, sudah pernah digagas, yang kemarin dilakukan oleh Pak Tulik, alhamdulillah sudah menghasilkan banyak sekali kesepakatan, terutama dalam status masjid kita yang sekarang sudah terdaftar di
Kementerian Agama Pemkot Depok, Pak. Alhamdulillah. Sehingga dengan adanya pengakuan ini dari Pemkot Depok, kita semakin dibuka kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal. Termasuk saat ini kita sedang coba ajukan bersama-sama Pak Bob untuk mengajukan izin pemanfaatan lingkungan dan juga kegiatan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama Pemkot Depok. Kami juga ingin memberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang lain untuk mendalami, sekaligus mungkin nanti akan dicoba dirilis oleh Pak Bob beberapa informasi yang sudah masuk ke Sekretariatan Asofa untuk ditayangkan, sekaligus menjadi kegiatan diskusi yang kita bisa lakukan secara cepat gitu untuk dibahas dan juga diberikan kesempatan kepada bapak-bapak menyampaikan masukan dan sarannya untuk mensukseskan kegiatan di tahun 2021 ini. Ini mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau kegiatan yang ingin sebetulnya saya coba sampaikan kepada bapak-bapak, harapan saya, apakah memungkinkan Pak kira-kira kalau Asofa itu memiliki website sendiri atau aplikasi yang mudah itu bisa dibuatkan di HP tapi bersifat rutin mengingatkan atau menyampaikan informasi yang sudah diformat gitu Pak? Hari besar ini adalah menurut saya ini kegiatan yang memang kita laksanakan dari tahun ke tahun. Kemudian inilah sebetulnya kegiatan di luar rutinitas kita harian gitu. Nah, tadi Pak Sandi sudah sampaikan mengenai Idul Adha itu di PIC-nya itu adalah di RT 2. Apakah tidak sebaiknya di satu kolom ditambah Pak Bob? Menurut saya, nah ini kita isi langsung nih Pak Bob, Pak Sandi, sehingga kan Isra Mi'raj ini kan tanggal 11 Maret, kurang lebih sebulan lagi gitu ya. Nah ini menurut saya kita tentukan aja PIC-nya sehingga masing-masing yang sudah menjadi PIC bisa bergerak mencari apa namanya personilnya masing-masing sehingga langsung bisa jalan pada saatnya nanti gitu. Saya usul untuk Isra Mi'raj nanti biarkan saja itu disubsidi dakwah Pak, karena waktunya sudah mepet ya Pak, tinggal sebulan lagi. Nanti kita yang pegang gak apa-apa, ada di sini ada saya, ada Pak Samsul, ada Pak Meluki, nanti kita yang coba bereskan karena waktunya mepet Pak. Ya. Nah tapi untuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, kita putuskan aja hari ini siapa gitu ya. Sehingga kita bisa jalan. Barangkali jadi biar lebih efektif begitu Pak Sandi. Terima kasih. Ada? Enggak. Ya? Isra Mi'raj itu sebetulnya nggak terlalu penting. Yang penting hadir. Jadi Idul Fitri kira-kira Pak Yanto tinggal di tempat tahun ini Pak atau pulang ke Muntilan? Ke Muntilan. Oh baik, kalau pulang ke Muntilan, saya tanya dulu Pak. Ya. Ya. Tapi kita jagain Pak rumahnya, kalau nggak pulang ke Muntilan. Idul Fitri Pak Majukin nih Pak. Ya. Idul Fitri. Justru itu saya menuju Pak Yuri malah Idul Fitri. Ya. Pak Yuri, Pak unjuk. Pak Yuri selama ini begitu terus, Pak Yuri semangat soalnya Pak Yuri. Ya. Nggak ada, udah nggak ada. Saya kemarin tanya di Magelang udah nggak ada tuh. Katanya yang di Magelang udah dipindahkan ke sana, ke RT belakangan gitu. Sama Pak Majuki deh Pak. Boleh nggak ada masalah. Iya. Siap. Boleh Pak. Jadi nanti Oh ya kemarin Pak ya. Iya. Baik Pak. Kemudian untuk tahun baru Islam Pak ini alhamdulillah Pak Jepri silakan.
Pak Jeffrey di Tahun Baru Islam. Pak Jeffrey. Ya, Maulid Nabi ya kita aja Pak ya. Coba mungkin ini kali ini mungkin anak remaja lah Pak. Maulid Nabi sekali aja kita serahkan ke anak remaja. Siapa ya ini ya? Icat mungkin Pak, bisa? Ya? Gimana? Semuanya aja gitu. Ya remaja sudah itu aja. Nanti ini juga soalnya di bawah koordinasi Pak Ari, soalnya kalau remaja tinggal ditunjuk aja. Berarti ada ininya remaja dan Pak Ari. Pak Ari dan remaja. Program dari rumah tangga itu ternyata Pak. Nah, nanti Pak Jana bisa menjelaskan Pak mengenai program rumah tangga ini. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi ini sebetulnya program ini saya juga sudah kita sampaikan pertama, saya bikin program waktu itu 2019 sampai 2022 kan. Makanya waktu Mandu minta ya saya update lagi nih Pak, karena saya sudah bikin program ini dari 4 tahun yang lalu, 2019 untuk 4 tahun ya. Jadi ini ada yang program utama rumah tangga, ini anggaran rutin, program rutin bulanan itu seperti biasa, itu per tahun ada, itu rutin. Jadi itu kayak tahun 2020 itu honor marbot itu sekitar 12, 2021 itu nggak tahu, ini kemarin kita usulkan ada kenaikan sekitar 1.200.000, itu tinggal nanti 1.200.000 dari 12 juta ke 13.200.000 Dari 200 ke 100 Pak. betul. Kalau 13 dari 12 Iya, maksudnya ada kenaikan dari total setahun ini, itu kan setahun kan yang saya sampaikan ini. Terus listrik juga estimasinya juga ada kenaikan dalam setahun itu 1.200.000, air pump juga ada kenaikan, perawatan kebersihan ada kenaikan, penggantian lampu itu rutin semuanya. Nah itu yang nomor 7.7 itu tadi yang seperti disampaikan adalah pengadaan mic wireless. Ini cuma dulu sekitar inputnya 500.000 tuh yang tahun kemarin, nggak tahu sekarang belum saya update nih. Terus pengadaan speaker luar ini kemarin saya lihat waktu Jumatan itu pas saya ke arah sana itu, karena speaker di sini arah speaker kita satu hanya ke sana. Ternyata yang di gedung Serbaguna itu waktu kemarin Pak Maksum ceramah itu, khotbah itu nggak kedengeran Pak. Jadi kayaknya kita harus tambah satu. Ternyata tapi tadi saya update ke Mas Husen, ternyata yang satu yang kemarin dilepas itu ada 2. Yang satu itu masih bagus. Jadi tadi saya kebetulan ada si tambar, saya juga minta tahu besok suruh ngecek kalau memang itu masih bagus ya kita pasang. Jadi kemungkinan ini koanya nggak jadi nih kalau memang masih bagus Pak. Hanya ongkos kerja aja ya. Ongkos kerja aja. Nah terus pengadaan tirai penutup marbot itu yang pernah saya sampaikan, saya usulkan itu kalau Jumatan atau nanti Ramadan itu kan dari marbot itu kan kayaknya kita sholat di situ kelihatan pintu kebuka atau mungkin ada keluar masuk, jadi pas bukan kegiatan sholat Jumat atau apa nanti kita tutup pakai tirai gitu. Itu saya masih kemarin pakainya tirai saya dulu untuk outdoor itu sekitar ukurannya 2,5 logika itu sekitar 2.625.000. Pasti semua ini sudah masuk. Nah terus ada program jangka menengah itu kemarin sudah kita bikin tersendiri di anggaran untuk pembangunan yang sudah kita dalam dananya itu tidak saya masukkan Pak, tidak saya masukkan karena sudah punya anggaran tersendiri untuk renovasi total yang kemarin sampai 200-an ya Pak ya. Nah, itu nggak saya masukkan. Cuma di sini saya ada tambahan itu saya mengusulkan pembuatan, karena ini juga
COVID ini kita seperti Pak Sandi tadi sampaikan, kita nggak tahu sampai kapan. Itu kan kita masih hanya temporary sebetulnya, ternyata jadi permanen itu. Nah, saya usulkan itu bikin untuk di entah nanti sistemnya apa, sharing dengan itu atau ketika saya nggak tahu kan juga saya di RW nggak punya dana. Jadi ini untuk penutupan Selasar Gedung Pertemuan Pak, yang penggantinya yang terop itu kita ganti yang permanen. Itu saya sudah cari itu pakai dua alternatif. Saya mengusulkan tetap rangkanya pakai holo, karena kalau pakai baja ringan itu terlalu banyak tiang dan terlalu banyak rangka. Jadi pakai holo, cuma penutupnya ada dua alternatif, ada spandek atau UPVC. Di luar ini. Kemudian nomor yang kedua adalah kita mempunyai mobil jenazah, tapi saya ingat adalah masalah ini tadi. Dan yang ketiga adalah isi bapak ketiga begini, ada masukan juga dari tim saya, Pak Martin itu. Paling tidak DKM itu punya tanah makam suatu saat. Cuman maksud saya ini jangan sampaikan kepada warga, takutnya ntar warga tidak mau usaha kita tanah makam. Jadi paling tidak kita punya cadangan apa? Cadangan tanah makam. Kemarin di makanan buat Maina ada beberapa yang ingin mau lepas. Salah satu itu tawarin mau lepas tanah makam. Maina saya nggak tahu mau dilepas atau enggak. Jadi mungkin bisa aja kita tutup itu untuk DKM saja. Iya. Cadangan apa satu atau dua rumah. Itu aja mungkin masukan dari saya. Di mana Pak lokasi? Belum ya? Lokasi belum ya? Lokasi belum Pak. Ini hanya wacana aja, cadangan tanah makam. Oleh karena itu menurut saya seluruh program, seluruh kegiatan perlu beradaptasi dengan situasi itu. Contoh yang paling konkret, kalau warga meninggal karena COVID bagaimana? Kalau tidak karena COVID bagaimana? Misalnya dia tidak COVID, kan tetap menghindari kerumunan, prokesnya terdapat. Jadi dengan ilustrasi bagian jasa itu terusin aja di detail. Jadi kalau program umum tidak COVID kan kita udah tahu. Tapi dengan adanya COVID yang tidak jelas ini perlu diantisipasi seumpama ini apa yang perlu dilakukan. Contoh kemarin tahlil pakai Zoom udah satu penyesuaian menurut saya. Nah begitu juga yang lain dakwah. Seumpama wali kota mengatakan lagi masjid tutup dulu. Dakwah lewat Zoom. Oh iya misalnya, maka antisipasinya bagaimana? Begitu juga yang bagian rumah tangga, sudah ada duitnya pembangunan. Bagaimana mengantisipasi pekerjaan yang terkait COVID? Itu sih menurut saya seluruh program coba dipikirkan penyesuaian terhadap COVID. Itu yang menurut saya perlu dilakukan karena kita nggak tahu sampai Kita sudah pada penghujung dari meeting atau ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, dan saya yakin bahwa Bapak sudah memaklumi dan sudah memahami apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak-Bapak, dan saya berharap apa yang sudah kita dapatkan kembali pengingatnya melalui tayangan yang sudah disampaikan Pak Bob tadi menjadi panduan kita, menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan kita di tahun ini. Dan untuk kegiatan yang akan menjadi sebuah rencana aksi, mohon segera dibuatkan atau disusunkan jadwal waktunya atau agenda waktunya. Misalnya Pak Jenderal tadi, Pak kita harus segera bicarakan ini, ayo kita diundang rapat saja Pak. Monggo diundang rapat, ajak siapa saja yang Pak Jenderal berkenan mengajak, siapa saja lah, pokoknya teman-teman kita semua ini, gitu ya. Atau mau kita bikin seperti itu lagi, nggak apa-apa, waktunya kita tentukan waktunya supaya lebih nyantai waktunya pada saat membahas. Itu saja mungkin Pak ya. Saya kira mungkin cukup Pak. Kita tutup dan saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah mengambil waktunya sekitar 20 menit dari jam 21.00. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.